Penegakan hukum atas kasus dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, yang menyeret mantan Jampitsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, FA, kembali menjadi sorotan. Meski telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor, Polri, hingga kini Febrie diketahui belum juga dijebloskan ke dalam tahanan. Pihak kepolisian sejauh ini memilih fokus pada pelimpahan berkas perkara dan koordinasi kejaksaan tanpa melakukan penahanan fisik terhadap sang mantan pejabat tinggi. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan nasib pihak swasta yang ikut terseret dalam pusaran kasus ini. Don Rito, DR, pengusaha yang ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang bersama Febrie, langsung dieksekusi oleh penyidik. Don Rito kini harus langsung mendekam di rumah tahanan, rutan, Polda Metro Jaya demi kepentingan penyidikan lebih lanjut. Ketimpangan perlakuan ini kian mencolok setelah penyidik juga mengamankan konglomerat properti ternama, Tan Kian. Pengusaha besar yang rumah dan apartemen mewahnya sempat digeledah tersebut langsung dibawa dan diamankan oleh polisi. Informasi belum ditahannya Febrie juga dikonfirmasi PLT Jampitsus Rudi Margono di Gedung Utama Kejagung RI, Jakarta Selatan pada Sabtu, 11 Juli 2026. Belum dilakukan penahanan informasinya, katanya. Terkait belum ditahannya Febrie, Rudi mengungkapkan proses pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus itu belum dimulai sebab Kejagung masih menunggu pelimpahan berkas dari Kortas Tipikor Polri. Rudi mengatakan nantinya Kejagung akan bekerja sama dengan Kortas Tipikor Polri terkait unsur material dalam perkara Febrie. Baru akan dimulai ya. Nah teknisnya baru hari ini kita terima, kita pelajari dulu, kita buka alat buktinya, barang buktinya, kemudian terkait unsur materialnya bersama-sama Kortas Tipikor. Jelasnya, dilansir YouTube Kompas TV. Karena itu, Rudi menyebut pihaknya belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai peran Febrie dalam perkara ini. Ketua Dewan Nasional Setara Institut, Hendardi menilai mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Adriansyah sangat layak untuk ditahan. Sebab menurutnya, bukti-bukti terkait kasus yang menjerat Febrie sudah terang benderang dan publik juga sudah mengetahui hal tersebut. Hendardi menilai dengan tidak ditahannya Febrie Adriansyah akan mencederai rasa keadilan dan memperbesar ketidakpercayaan publik. Tidak ditahannya Febrie sungguh fenomena hukum yang absurd, mencederai rasa keadilan publik, akan memperbesar ketidakpercayaan publik, dan berpotensi meruntuhkan supremasi hukum. Kata Hendardi dalam keterangan persnya diterima Tribun News, Minggu, 12 Juli 2026. Penegakan hukum dan keadilan, kata Hendardi, tidak hanya harus adil, tetapi juga harus tampak akan ditegakkan secara adil. Hendardi juga mengatakan bahwa penyidikan tidak boleh berhenti pada mantan Jampitsus sebagai pelaku individual. Penyidik harus menelusuri rantai komando, aliran uang, aliran manfaat, serta kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana maupun etik di tingkat yang lebih tinggi. Termasuk apabila terdapat bukti yang mengarah kepada Jaksa Agung atau pejabat lain di lingkungan Kejaksaan Agung, ujar dia. Kata Hendardi, korupsi pada level ini hampir mustahil merupakan kejahatan tunggal. Apabila penyidikan berhenti pada satu orang demi menyelamatkan struktur kekuasaan di atasnya, maka perkara ini tidak lebih dari pengorbanan seorang aktor untuk menyelamatkan sistem yang korup, tegasnya. Keberadaan Febrie Adriansyah sendiri belum diketahui usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi 3 perkara besar, yaitu PLTU Batubara, PT Asabri, dan Krakatau Steel.